Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Ketika berbicara mati atau kematian, ada sebagian orang yang takut mengalami kematian. Karena yang pasti, jika dia takut mengalami kematian, dia meragukan dirinya sendiri. Dia ragu bahwa amal perbuatannya selama di dunia itu tidak mampu untuk menebus yang bernama surga. Karena ini sudah menjadi dogma yang sangat melekat. Karena di dalam Islam diceritakan ketika perbuatannya baik, dia masuk ke surga. Dan ketika amal perbuatannya buruk, dia akan dimasukkan di dalam neraka. Saya tidak mau menilai itu salah atau benar, karena ini bukan tentang salah atau benar. Ini tentang kesadaran diri pribadi saya pada khususnya. Dan apa yang saya sampaikan ini, saya alami betul. Tidak katanya, yang memang pada awal mulanya adalah katanya. Saya pun percaya akan katanya pada awal. Jadi pada inti pembahasan kita kali ini adalah tentang kematian. Yang ketika amal perbuatan seseorang selama di dunia baik, itu dimasukkan ke wadah yang bernama surga. Ketika amal perbuatan kita itu buruk, dimasukkan ke wadah yang bernama neraka. Tapi sebenarnya bukan ini inti dari bahasa kesadaran. Karena dari keduanya itu ada pertanyaan. Sebenarnya kalau kita sadar, kalau kita teliti, jadi konon katanya diceritakan bahwa ketika orang yang beramal baik dimasukkan ke surga, ketika dia seorang laki-laki, disambut oleh 41 bidadari, konon katanya. Dan di neraka pun diceritakan bahwa golongan dari para penghuni neraka itu kebanyakan dari kaum perempuan. Bukankah di sini ada persamaan? Di surga ada 41 bidadari. Di neraka banyaklah kaum perempuan. Bukankah bidadari dengan perempuan ini sebenarnya sama? Dengan bahasa simpelnya. Nah, coba kita kembali lagi kepada cerita di dalam kotak-kotak yang lain. Apakah mungkin belum terdengar di telinga kita
bahwa ruh itu tidak berjenis kelamin? Apakah mungkin? Kecil sekali kemungkinan itu. Kecil sekali kalau kita belum mendengar bahwa yang namanya ruh itu tidak berjenis kelamin. Nah, di sini ini fakta, ini realita sebenarnya. Padahal ketika wujud atau jasad ditinggalkan oleh ruh atau yang kita kenal nyawa atau di dalam bahasa lain adalah hidup, bukankah terpisah antara jasad dan ruh? Jasad ini masuk ke dalam tanah, dikubur di tanah pemakaman, dikubur ke dalam tanah, membusuk bersama tanah. Lalu ruh kemana? Padahal ruh ini tidak berjenis kelamin, saudara dan saudari. Lalu kemana? Tapi yang kita pahami, ruh ini masih berjenis kelamin. Kenapa? Ini fakta yang belum tersadari oleh kita. Kenapa? Karena kita masih meyakini bahwa di neraka itu banyaklah jenis dari kaum perempuan. Dan di surga banyaklah jenis dari kaum perempuan juga yang bernama bidadari. Kalau sudah seperti ini, kita akan bingung ruh itu kemana. Karena yang di surga dan yang di neraka itu bukanlah ruh. Ternyata, renungkan saja. Karena sudah harga mati yang namanya ruh tidak berjenis kelamin. Baik itu di neraka, kalau masih berjenis kelamin, itu bukanlah ruh yang kita sebut nyawa tersebut. Yang kita sebut hidup tersebut. Walaupun itu di surga. Kalau masih berbicara tentang jenis kelamin, bukanlah ruh itu. Bukanlah nyawa itu. Bukanlah hidup itu. Karena ini masih di wilayah jenis kelamin, saudara dan saudariku. Masih jauh untuk sampai kepada yang kita sembah. Nah, mungkin di sini kita sudah memiliki gambaran bahwa yang namanya mati itu terpisahnya wujud, ruh dari wujud. Dan benang merahnya
Yang namanya ruh tidak berjenis kelamin. Ini titik. Ini intinya yang kita bicarakan. Ketika berbicara ruh, ketika berbicara nyawa, ketika kita berbicara hidup, ini tidak lagi berjenis kelamin. Tidak lagi berbicara tentang jenis kelamin. Ini sudah keluar dari itu. Baik itu di surga, baik itu di neraka, ketika masih berjenis kelamin, masih berbicara tentang jenis kelamin, itu adalah nafsu. Yang pasti itu nafsu, saudara dan saudariku. Adakah di antara kita, pertanyaan sederhana, yang ibadahnya hanya karena ingin ke surga? Yang ibadahnya karena hanya ingin terhindar dari neraka? Pertanyaan yang paling sederhana. Kalau ada, itu loh yang ada di surga, itu loh yang ada di neraka. Semuanya masih nafsu. Karena diawali dengan ibadah yang bernafsu. Dan sampai mengakhirinya pun masih dalam kondisi bersama nafsu. Ini bukan tentang salah atau benar. Setiap yang saya katakan, itu saya mengalami secara langsung. Saudara dan saudariku. Pada awalnya, saya dimulai dari Islam. Yang mendengar pastinya mendengar kalimat itu. Tapi seiring waktu perjalanan, saya menempuh laku itu. Dan mampu membuka tabir-tabir hakiki yang selama ini mendogma otak saya. Ini hanya sekedar cerita dari saya. Cerita itu saya alami betul. Bukan lagi katanya. Dan ini saya sampaikan berdasarkan cerita yang ada. Soal hasil itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa merasakan? Bagaimana kita bisa menghayati apa yang terdengar di telinga kita. Nah, ada kematian. Satu lagi yang terkait dengan bahasa bahwa manusia itu makhluk yang sempurna. Nah, ada titik kematian di dalam laku spiritual hakikat hidup. Yang namanya mati itu tidak seperti yang diceritakan. Bahwa ketika kamu beramal baik, kamu masuk surga.
ketika kamu beramal buruk, kamu akan masuk ke neraka. Tidak lagi berbicara tentang itu. Tapi yang dia tuju adalah kesempurnaan. Apa sih itu? Ini sebenarnya kita sudah tahu. Seluruh orang Islam itu tahu sebenarnya bahwa manusia itu fitrah. Tapi kita pun gagal paham di dalam memahami apa itu fitrah, apa itu suci. Karena apa? Karena kita tidak pernah mau tafakur. Apa yang kita dengar, sudahlah itu dianggap sesuatu kebenaran yang mutlak. Itu kebiasaan saya dulu. Bukan panjenengan, bukan. Itu saya dulu. Makanya saya dulu dengan saya yang sekarang itu berbeda pola pikirnya. Jadi ketika kita berbicara tentang fitrahnya manusia, ketika kita berbicara tentang kesempurnaan di dalam bahasa Arab yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, antal mautu qoblal maut, di tanah Jawa, di tanah Nusantara kita ini, mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Ini sama bukan? Bukankah ini sama sebenarnya saudara dan saudariku? Tapi tidak sedikit orang yang mengatakan ini klinik. Tapi itulah perjalanan. Padahal bahasa simpelnya ketika kita ingin mengetahui bahwa identitas manusia sejatinya adalah suci, sejatinya adalah fitrah, dan sejatinya adalah sempurna. Kenapa? Karena ada iblis bersama manusia, ada malaikat bersama manusia, ada binatang bersama manusia. Ini sifatnya, maksudnya sifat-sifatnya, sifat iblis, sifat malaikat, sifat binatang ada pada diri manusia. Baik ini iblis, baik ini malaikat, baik ini binatang, ini semuanya nafsu. Baik yang baik, baik yang buruk, ini semuanya nafsu, saudara dan saudariku. Ini halus sekali. Jadi ketika seseorang mati masih membawa nafsunya, yaitu kalau enggak ke surga, ya ke neraka. Karena yang isinya yang di surga itu neraka, isinya yang di neraka itu
nafsu. Isinya yang di surga itu ya nafsu, isinya yang di neraka itu ya nafsu. Maka pada intinya janganlah kamu mati dengan membawa nafsu. Awalilah ibadahmu dengan tidak membawa nafsu. Bukankah ini sederhana? Caranya, bukankah kita orang beragama itu punya cara beribadah? Lewat cara tersebutlah, tapi jangan membawa nafsu. Jangan melibatkan nafsu. Agar nafsumu tidak terbawa ketika terpisahnya antara raga dan nyawa, atau antara raga dengan hidup. Sederhana sekali sebenarnya. Tidak rumit, tidak berbelit-belit, dan bagi para pelaku yang menuju kepada kesempurnaan atau menuju kepada kesucian, dia harus laku kesempurnaan dan dia harus laku kesucian. Apa itu dan bagaimana itu? Antal mautu qoblal mautu. Mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Hidup itu bukan nafsu, saudara dan saudariku. Hidup itu tidak memiliki nafsu. Maka hidup itu bukan nafsu. Nyawa yang kita sebut nyawa, itu bukan nafsu, saudaraku. Yang kita sebut nyawa, itu hidup, itu ruh suci yang tidak memiliki nafsu. Maka saran saya, ketika kita beribadah, jangan sampai melibatkan nafsu. Karena laku spiritual hakikat hidup untuk menuju kesempurnaan, itu harus mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Mati. Siapa yang mati? Nafsunya, saudara dan saudariku. Ketika kita bisa laku mematikan nafsu kita, baik itu nafsu baik sekalipun, apalagi nafsu buruk, itu harus terkubur bersama jasad ini. Terkubur di dalam jasad ini. Jadi kuburannya nafsu itu bukan di sana. Kuburannya nafsu itu ada di sini. Berdamai dengan diri sendiri. Itu bahasa simpelnya. Saya tidak sedang berbicara tentang tata cara. Karena kita orang beragama sudah memiliki tata cara. Lewat tata cara tersebutlah kita bisa masuk dengan tidak menggunakan atau membawa nafsu.
Sesederhana itu, saudara dan saudariku, ternyata. Tidak harus berbelat-belit. Kalau di dalam Islam, kata Allah, kenali dirimu maka kau akan kenal aku. Ini di akhir video kita. Yang sesungguhnya dirimu adalah nafsu. Maka jangan beribadah karena nafsu. Membawa nafsu. Karena itu dirimu. Dirimu yang harus dimatikan oleh dirimu sendiri. Dalam bahasa yang sederhana, bahasa yang bijak, berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih saudara dan saudariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan.